lava adalah batuan yang meleleh yang berasal dari gunung berapi saat meletus, yang awalnya berbentuk magma. Batuan inilah yang membentuk planet termasuk bumi dan satelit-satelitnya sebagai bahan dasar. Apabila gunung berapi meletus, maka dari lubang ventilasinya melebur lava cair yang memiliki suhu yang sangat panas. Titik suhu terendah lava setara dengan suhu oven yaitu 570 Fahrenheit. Sedangkan suhu lava yang lebih tinggi bisa mencapai 895 Fahrenheit. Untuk mengukur suhu lava dapat dilakukan menggunakan termometer. Namun, apakah kamu tahu termometer apa yang digunakan untuk mengetahui suhu lava tersebut? Halo pejuang IPA, di awal video kamu telah melihat ya peristiwa meletusnya gunung berapi. Nah, peristiwa ini sangat berkaitan erat dengan suhu dan termometer yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, coba kamu membuat rumusan masalah atau pertanyaan terkait suhu dan termometer berdasarkan video tadi ya. Catat di lembar kerja yang telah diberikan. Untuk mempermudah kamu, ayo kita telaah masalah ini dengan cara memahami materi berikut ini ya. Pernahkah kamu pergi ke pantai? Coba lihat pantai ini. Terlihat seorang anak merasakan kepanasan hingga tubuhnya mengeluarkan keringat. Namun ketika berada di pegunungan, anak tersebut merasakan kedinginan. Kira-kira apa ya hubungannya dengan suhu? Udara di daerah yang dingin biasanya sering dikatakan suhunya rendah, sedangkan udara di daerah yang panas sering dikatakan suhunya tinggi. Itu artinya pantai memiliki tingkatan panas yang lebih tinggi daripada pegunungan. Menurut kamu, apakah tingkatan panas suatu benda itu disebut dengan suhu? Lalu, apakah sebenarnya suhu itu? Biasanya, kita sering menggunakan tangan untuk mengetahui apakah tubuh kita panas atau tidak. Tetapi, apakah tangan merupakan pengukur suhu yang tepat? Nah, ternyata tangan hanya dapat merasakan perbedaan panas dan dinginnya suatu benda, namun tidak dapat menentukan secara pasti nilai suhunya berapa. Coba kamu perhatikan gambar berikut ya. Di sini terdapat 3 wadah yang berisi air yang suhunya berbeda-beda. Wadah pertama berisi air panas, wadah kedua berisi air keran, dan wadah ketiga air dingin. Nah, ada seorang anak nih memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah air panas dan tangan kirinya masuk ke dalam wadah air dingin. Nah, ternyata anak tersebut merasakan tangan kanannya terasa panas dan tangan kirinya terasa dingin. Kemudian, tangan kanan dan tangan kiri anak tadi dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air keran atau air dalam keadaan suhu normal. Ternyata anak tersebut merasakan telapak tangan kanan jadi terasa dingin dan tangan kiri malah terasa panas. Nah, dari ilustrasi tadi, coba kamu buat rangkuman yang tepat mengenai apakah suhu dapat diukur dengan menggunakan tangan. Oke anak-anak, lava dari letusan gunung berapi tadi memiliki suhu tertentu. Lalu bagaimana ya kita dapat mengukur suhu lava? Pengukuran suhu lava dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah termometer. Termometer sebenarnya banyak macamnya. Ada termometer laboratorium, termometer klinis, termometer bimetal, termometer pirometer, dan juga termometer dinding. Di Indonesia, jika kita mengukur suhu benda, maka hasil pengukurannya dapat dinyatakan dalam satuan Celcius. Namun, pada fenomena lava tadi, menyatakan suhu lava dalam satuan Fahrenheit.
Nah, ternyata satuan dari suhu bukan hanya Celcius saja loh, melainkan Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Sekarang, coba kamu buat hipotesis atau dugaan sementara ya. Termometer apa yang tepat digunakan untuk mengukur suhu lava di gunung berapi? Lalu, jika titik suhu terendah lava 570 Fahrenheit, berapakah suhu tersebut jika dirubah ke dalam satuan Celcius? Untuk mengetahui hipotesismu benar atau tidak, coba pahami macam-macam termometer dan konversi suhu berikut ini. Termometer yang pertama yaitu termometer klinis. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu manusia. Termometer ini ada yang berbentuk digital dan ada pula yang berbentuk analog. Termometer analog di dalamnya berisi zat cair berupa alkohol dan raksa. Baik termometer raksa maupun alkohol memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk itu, coba kamu cari informasi apa saja kekurangan dan kelebihan dari kedua termometer ini. Lalu, menurut kamu, apa fungsi dari termometer laboratorium ini? Dan berapa rentang skala yang dimiliki termometer ini? Termometer pirometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, biasanya di atas 1000 derajat Celcius. Wah, besar sekali ya! Menurut kamu, apa fungsi termometer pirometer? Dan bagaimana ya prinsip kerja dari termometer pirometer? Selanjutnya, termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari dua keping logam yang jenisnya berbeda. Jika suhunya berubah, maka bimetal ini akan melengkung. Coba, mengapa melengkung? Karena koefisien muai kedua logam ini berbeda. Logam akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini, coba kamu tafsirkan dengan bahasamu sendiri ya, terkait logam A dan logam B sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Selanjutnya, termometer dinding. Termometer dinding ini digunakan untuk mengukur suhu sebuah tempat. Termometer dinding ini biasanya digunakan di berbagai dinding rumah maupun di ruang laboratorium. Nah, sekarang coba kamu berikan contoh termometer lain selain yang telah dijelaskan tadi ya. Catat fungsi dan berapa skala yang bisa diukur termometer tersebut. Setelah kamu memahami dan mencari beberapa termometer, sekarang coba kamu kelompokkan termometer apa saja yang menggunakan zat cair dan termometer apa saja yang menggunakan cara radiasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konversi skala suhu. Setiap termometer memiliki titik tetap atas atau TA dan titik tetap bawah atau TB. Titik tetap atas adalah titik suhu ketika dicelupkan pada air yang mendidih. Sedangkan titik tetap bawah adalah titik suhu ketika dicelupkan pada es yang mencair. Berdasarkan skala TA dan TB tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C banding R banding F kurang 32 banding K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100, atau lebih sederhananya menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soal. Jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Jawab. R sama dengan 4/5 dikali dengan 30, R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat Reaumur.
Selanjutnya, coba kamu analisis kasus berikut ini. Ani dan Denny sedang melakukan eksperimen mengukur suhu laboratorium di sekolah mereka. Ani mengukur dengan menggunakan termometer berskala Celcius, sedangkan Denny menggunakan skala Fahrenheit. Hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar di samping ya. Lalu, berapakah perbandingan suhu antara termometer Ani dan Denny? Setelah kamu memahami penjelasan tentang konsep suhu, termometer, dan konversi suhu, ayo kita buktikan hipotesismu. Coba kamu lakukan percobaan sederhana berikut ini ya, untuk membuktikan termometer apa yang tepat untuk mengukur suhu lava. Pertama-tama, sediakan lilin yang sudah dinyalakan dengan api. Kemudian, termometer laboratorium didekatkan. Catat berapa besar suhu yang diperoleh ya. Kemudian, lakukan secara bergantian dengan menggunakan termometer pirometer. Berapakah suhu yang diperoleh? Nah, setelah kamu melakukan percobaan sederhana tadi, sekarang coba kamu simpulkan ya, termometer apa yang tepat digunakan untuk mengukur suhu lava dari gunung berapi? Coba kamu jelaskan. Yang kedua, jika titik suhu terendah lava 570 Fahrenheit, berapakah suhu tersebut jika dirubah ke dalam satuan Celcius? Menurut kamu, apa fungsi termometer pirometer dan bagaimana ya prinsip kerja dari termometer pirometer? Selanjutnya, termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari dua keping logam yang jenisnya berbeda. Jika suhunya berubah, maka bimetal ini akan melengkung. Coba, mengapa melengkung? Karena koefisien muai kedua logam ini berbeda. Logam akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini, coba kamu tafsirkan dengan bahasamu sendiri ya, terkait logam A dan logam B sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Selanjutnya, termometer dinding. Termometer dinding ini digunakan untuk mengukur suhu sebuah tempat. Termometer dinding ini biasanya digunakan di berbagai dinding rumah maupun di ruang laboratorium. Nah, sekarang coba kamu berikan contoh termometer lain selain yang telah dijelaskan tadi ya. Catat fungsi dan berapa skala yang bisa diukur termometer tersebut. Setelah kamu memahami dan mencari beberapa termometer, sekarang coba kamu kelompokkan termometer apa saja yang menggunakan zat cair dan termometer apa saja yang menggunakan cara radiasi. Selanjutnya, coba kamu analisis kasus berikut ini. Ani dan Denny sedang melakukan eksperimen mengukur suhu laboratorium di sekolah mereka. Ani mengukur dengan menggunakan termometer berskala Celcius, sedangkan Denny menggunakan skala Fahrenheit. Hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar di samping ya. Lalu, berapakah perbandingan suhu antara termometer Ani dan Denny? Setelah kamu memahami penjelasan tentang konsep suhu, termometer, dan konversi suhu, ayo kita buktikan hipotesismu. Coba kamu lakukan percobaan sederhana berikut ini ya, untuk membuktikan termometer apa yang tepat untuk mengukur suhu lava. Pertama-tama, sediakan lilin yang sudah dinyalakan dengan api. Kemudian, termometer laboratorium didekatkan. Catat berapa besar suhu yang diperoleh ya. Kemudian, lakukan secara bergantian dengan menggunakan termometer pirometer. Berapakah suhu yang diperoleh? Nah, setelah kamu melakukan percobaan sederhana tadi, sekarang coba kamu simpulkan ya, termometer apa yang tepat digunakan untuk mengukur suhu lava dari gunung berapi? Coba kamu jelaskan. Yang kedua, jika titik suhu terendah lava 570 Fahrenheit, berapakah suhu tersebut jika dirubah ke dalam satuan Celcius?
Nah, itulah tadi pembelajaran tentang suhu dan termometer. Sampai bertemu kembali ya di pembelajaran selanjutnya tentang pemuaian. See you next time.